forum yang selalu diadakan oleh Metamind setiap bulan pada minggu ketiga. So, teman-teman, apa kabarnya? Ape? Ape yo? Iya. Dan semoga sehat semuanya dan terima kasih sudah hadir di acara forum Metamind hari ini. Nah, teman-teman, saya ingin mengucapkan senang sekali bisa berkenalan dengan banyak teman-teman baru yang ada di sini. Saya beberapa sebagian masih teman baru pertama kali dan juga bahagia. Wah, ini bahagianya beneran atau enggak nih ya? Bahagia. Wah, kita adakan forum Metamind karena awalnya saya sempat bingung mau dikasih judul apa ya. Dan berbahagia karena Pak Nugi memberikan inspirasi sehingga jadilah materi hari ini yaitu pseudo happiness. So, teman-teman, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang forum Metamind melalui slide yang akan dijalankan oleh Denny ini. Ini, ya, Dan minta tolong untuk menjalankan slide-nya. So, ini adalah forum Metamind bagi yang belum tahu, apa sih forum Metamind? Dari dua kata forum dan Metamind. Metamind adalah lembaga training dan coaching yang berafiliasi dengan Neurosemantics dan kami memberikan konsultansi, juga training dan juga coaching bahkan mindset assessment. Jadi semua program-program kami itu berfokus utama pada pengembangan pola pikir. Yang seperti yang kita tahu bahwa kalau bicara pola pikir, semua orang tahu punya pola pikir. Semua orang tahu, nggak semua sih, tapi rata-rata tahu bahwa mindset adalah drive dari behavior. Jadi kalau bicara soal performance kerja, bicara soal kinerja, produktivitas, itu hanya behavior, tapi drive-nya justru ada di mindset. That's why Metamind berfokus utama pada mindset. Karena kalau kita mampu mengembangkan mindset-nya, otomatis performance perilaku itu akan juga berkembang otomatis. Nah, dalam rangka memperkenalkan tentang people development berbasis pada neurosemantics dan juga beberapa pendekatan lainnya, Metamind selalu mengadakan acara forum Metamind. Forum Metamind ini awalnya adalah bentuknya study club, ya, jadi belajar tentang ilmu-ilmu neurosemantics yang kemudian belajar tentang ilmu-ilmu manusia. Saya bilang ilmu manusia karena kami pernah bahkan mengadakan forum Metamind membahas tentang yoga, yoga face gitu ya. Dan juga bicara soal money, uang. Yang intinya adalah semua ingin mengembangkan seseorang inside out. Acara ini gratis dan diadakan setiap bulan pada minggu ketiga. Cuman kadang-kadang karena ada kesibukan atau ada acara, suka kami mundur minggu keempat, bahkan pernah satu kali kami nggak jadi, nggak ada sama sekali karena tidak ada yang ngurus begitu ya. So hari ini berbahagia sekali karena akhirnya kami hadir dengan satu judul yang unik yaitu pseudo happiness. Nah, pseudo happiness tadi saya sempat ngobrol bahwa awalnya bingung nih, ini materi apa, dan ketika ada tulisan yang disampaikan oleh Pak Nugi bahwa beliau pernah baca di salah satu media bahwa kebahagiaan itu bersifat sementara, tapi kepuasan itu jangka panjang katanya. Saya pun mencari-cari artikel itu nggak ketemu, namun muncul satu pikiran tentang happiness itu sendiri. Happiness, semua orang ingin bahagia. Happiness, semua orang ingin mencapai kebahagiaan itu. Kalau dulu, ini kalau dulu, artinya udah 5 tahun, 10 tahun lalu ya, orang sering bertanya-tanya, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu target atau proses? Karena banyak orang mengatakan bahwa dia ingin bahagia, seakan-akan bahagia itu adalah target. Lalu saya mikir, kalau bahagia itu adalah target, berarti sepanjang proses untuk mencapai bahagia, orang itu tidak bahagia dong. Nah, kalau sepanjang proses tidak bahagia, apakah akan mencapai tujuan bahagia? Makanya dulu, saya bilang dulu, at least 5 tahun lewat, udah lebih dari itu, sering menjadi polemik. Saya bilang bahwa happiness adalah
proses. Sepanjang proses kita bisa bahagia. Bahkan saya bilang bahwa bahagia itu adalah tanpa syarat. Kita bisa bahagia anytime. Bahagia bukanlah target. Nah, lalu kemudian muncul, emangnya bisa bahagia anytime? Why not? Saya bilang why not? Lah, nggak bisa dong. Saya nggak bisa bahagia kalau dan akhirnya menjadi kondisional. Dan satu kata yang paling gampang buat saya adalah fake it until you make it. Pura-pura aja bahagia. Ketika pura-pura bahagia, maka kamu lama-kelamaan akan terbiasa menjadi bahagia. Fake it until you make it. Karena ketika kita pura-pura, kita merasakan bahagia tanpa syarat. Otak kita nggak bisa membedakan bahwa itu pura-pura. Otak otomatis merasakannya bahagia itu dan akhirnya jadi nyata. But is that so easy to say bahwa fake it until you make it? Karena ternyata when you fake it until you make it, bisa jadi ada pseudo happiness, happiness yang dipalsukan. Nah, gitu aja kok dibahas. Ini menjadi satu pertanyaan. Karena apa? Karena sekarang ini manusia bukan hanya punya target-target yang sifatnya angka. Manusia tidak lagi hanya bergantung pada KPI-KPI yang perlu dicapai. Tapi target sekarang pun dilihat dari proses, ada lead dan ada lag. Juga dilihat dari kualitasnya. Dan bahkan dikatakan kalau sesuatu pencapaian mau sustain, perlu ada bahagia di dalamnya. Perlu melibatkan happiness. Jadi, happiness itu apakah sesuatu yang dibahas sambil lalu, atau sebenarnya sesuatu yang penting, yang perlu kita pelajari untuk kemudian kita miliki. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata yang menjadi jebakan. Fake it until you make it, proses atau tujuan, pseudo atau beneran, dan kemudian perlu kita pelajari sampai kita miliki. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini? Nah, hari ini saya mengajak Denny, beruntung sekali bahwa ada kenalan saya, partner saya, apa ya, Den? Beliau adalah seorang NS trainer, neurosemantics trainer, seorang meta coach, spesialis di business coach, dan satu lagi yang lebih spesial adalah beliau trainer untuk self actualization. Seperti teman-teman tahu bahwa di neurosemantics, seluruh proses coaching kami adalah dalam rangka memfasilitasi orang untuk beraktualisasi diri. Nah, kalau bicara aktualisasi diri, mudah-mudahan teman-teman familiar dengan yang namanya Abraham Maslow. Tiba-tiba kok saya mau bilang Abraham Lincoln ya. Abraham Maslow. Dan di dalam segitiga motivasi itu, happiness merupakan salah satu bagian penting untuk dibahas. Makanya berbahagia sekali ada Denny di sini yang bersedia berkenan untuk meluangkan waktunya buat kita. So welcome Denny. Denny ternyata mute. Ya, Bu, terima kasih. Senang bisa malam ini bersama dengan Ibu dan teman-teman semua. Terima Iya, kasih, Bu. sesuatu yang kelihatannya simpel ya, Den. Happiness, ini bicara soal kehidupan. Ini bicara soal perasaan. Namun sebenarnya ini juga sangat berkorelasi dengan produktivitas. Sangat berkorelasi dengan prestasi kerja. Sangat berkorelasi dengan aktivitas kita sehari-hari. Dan ujung-ujungnya pasti tentang kualitas hidup. Jadi teman-teman, are you ready untuk membahas ini? Pseudo happiness? Siap teman-teman, saya ingin memastikan yang di balik layar ada nih. Baiklah, saya selalu bilang tak kenal maka tak sayang. Besar harapan saya teman-teman yang ada di balik layar berkenan untuk menampilkan wajahnya supaya saya dan Denny bisa lebih berinteraktif melihat wajah-wajah teman, kan saya jadi segar. Nah, Bu Yuliana, how are you gitu ya. Baik.
Saya akan mulai dulu memperkenalkan rule of the game-nya bila sekiranya teman-teman baru pertama kali bergabung. Yang pertama adalah bahwa teman-teman silakan untuk mute suaranya karena ini kalau saya mau narsis ini dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Indonesia Timur? Kadang-kadang ada ya, dan juga ada Indonesia Barat, kita berkumpul dalam satu ruangan sehingga kalau ada suatu suara yang muncul aja, kita akan semua suara semua akan kena ya. Lalu yang kedua adalah mohon bantuan untuk berkenan video on. Ya. Nah, video berikutnya Den adalah untuk video on seperti yang saya bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Apalagi kami di dunia coaching itu kalau nggak lihat wajah tuh kayaknya gimana gitu loh. Jadi kalau ada wajah kan kita jadi tahu apakah kita perlu ngajar monoton atau kadang-kadang kita perlu ngelucu. Apalagi kalau lihat ada wajah-wajah mulai ngantuk, wah itu saatnya untuk dibikin ketawa deh gitu ya. Dan juga saat kami menjelaskan, ketika melihat ada wajah-wajah yang kayaknya gua nggak ngerti nih gitu, kami akan stop untuk memperjelasnya. Oke? Dan ini adalah interaktif. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung pasang reaction. Mengingat bahwa layarnya bisa lebih dari satu nantinya. Jadi kalau teman-teman angkat tangan bisa jadi nggak kelihatan. Apalagi kalau pakai virtual background. Jadi tolong angkat tangan pakai reaction, jadi juga kelihatan antrian kalau ada yang tanya. Lalu kalau teman-teman ada yang khawatir lupa nih, pembicaranya lagi menjelaskan, silakan ketik di chat juga supaya nanti kami akan baca saat ada jeda. Ya. Dan berikutnya lagi apa ya, Den? Rule of the game-nya ya, Den? Waktu kita 90 menit. Bagi teman-teman yang terbiasa ikut online program MetaMind, ini tidak ada bonus 30 menit. Jadi 90 menit selesai. Dan ini nanti akan diakhiri dengan foto bersama teman-teman. Jadi sekiranya berkenan untuk tampil untuk difoto bersama. Oke teman-teman, siap untuk itu? Are you ready? Baiklah. Di awal, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai mengolah dulu jarinya nih. Teman-teman siap dulu jarinya. Dan kemudian saya akan mulai dengan slide pertama ya. Dan kita hari ini punya bagi tugas. Saya akan memulai di awal 3 slide. Nanti Denny akan meneruskan berikutnya. Tapi Den, mari nimbrung ya Den. Baik, Bu Mat. Oke. So, kalau judulnya adalah pseudo happiness, apa sih happiness itu? Menurut teman-teman, happiness itu apa? Monggo ditulis di ruang chat. Kita baca bareng. Apa itu happiness? Dan kalau buat kamu happiness itu apa, Den? Buat saya, happiness itu adalah kalau saya saat ngumpul sama anak-anak saya. Anak saya kan satu di Asia, satu di Amerika, di benua sana kan. Itu happiness. Happiness buat saya adalah satu perasaan yang kayaknya fulfill banget deh. Happiness kalau bisa minum chat time bareng saya. Itu salah satunya juga. Kalau saya lagi stres, saya pasti cari minuman yang satu ini. Sampai ada yang bilang saya ambasadornya. Waduh, ini jadi jualan nanti ya. Apalagi Den ya, kalau kita baca di sini ya, suatu keadaan senang dalam diri sendiri. Ada kata senang. Freedom of time and money. Wow. Yakin kalau lagi freedom of time and money. Oh, satu lagi Den. Saya pernah merasakan bahagia ketika saya ketinggalan HP, Helen. Wih, kok bisa, Bu? Iya, ketika saya ketinggalan HP, aduh, pertama kesel ya. Nanti ini WA gimana, itu WA gimana. Tapi udahlah, tanggung. Dan tiba-tiba saya menikmati tanpa HP 1 hari. Nah, itu betul, Bu Renanda. Saya setuju banget. Dan, Bahagia, Bu. Hah? Bahagia itu gak usah mulu-mulu. Kalau gaji naik, udah bahagia itu, Bu. Nah, kalau gaji naik, terus barang-barang ikut naik. Nggak tahu juga ya, Den. Iya, iya.
Ya, kalau tercukupi ya, salah satu emosi yang paling enak ya, kebahagiaan adalah ketenangan, rasa bahagia saat berhasil. Karena Isa Prison, wah mungkin juga ya menikmati hidup saat ini dengan keadaan apapun. So, dan kayaknya kita punya definisi, masing-masing punya definisi itu bahagia apa ya, Den? Yes, Bu. Betul. Karena neurosemantik itu kan adalah tentang living the meaning. Ya, maka kita Tentang memiliki makna ya. makna yang kita miliki akan happiness itu. Betul. Oke. Kalau begitu, kalau saya kasih arti dan ternyata keadaannya tidak sesuai dengan arti yang saya berikan, maka jadi nggak happy dong ya. Betul juga, kayak saya Dan. Saya bilang happy kalau bersama dengan anak-anak saya. Lah, sekarang anak saya satu di kiri, satu di kanan. Nggak happy-happy dong ya saya ya Den ya. Apa itu berarti ekspektasi berbeda sama realita ya, Bu ya? Iya, dan itu Gitu. membuat jadi nggak happy. Tapi ya, itu karena makna yang saya berikan. Berarti saya perlu segera merubah makna yang saya berikan gitu ya Den. Bu, ini ada tambahan lagi dari Bu Herlin Mm-mm. Purnamasari. Happiness adalah perasaan di awal hari baru dengan selalu bersyukur. Sehingga vibes positif dapat terasa full seharian. Idealnya. Itu. Iya, terima kasih Bu Herlin. Ya, saya setuju banget sih. Dan saya membiasakan diri saya setiap kali bangun pagi. Yang pertama kali saya ucapkan adalah selamat pagi Tuhan. Itu selalu saya biasakan di atas kasur, selamat pagi Tuhan itu yang saya sapa. Dan saya selalu pasti mau membuka jendela kamar sendiri. Kamar saya, jendelanya segede pintu gitu ya. Dan bisa saja bukan saya yang buka, tapi saya selalu wajib saya yang buka. Karena ketika saya buka, saya seperti menyapa sinar matahari. Kalau lagi gelap saya nggak buka, dan seakan-akan menyapa selamat pagi Tuhan gitu ya. Dan itu adalah ada happiness-nya tersendiri. Thank you Bu Herlin mengingatkan kembali. So teman-teman, dari apa yang kita baca barusan, kita mulai melihat bahwa happy itu ternyata relatif, tergantung dari meaning yang kita berikan. Betul nggak sih? Hmm, Ya, itu relatif loh. Makanya bisa jadi ada orang yang bahagia ketika melakukan sesuatu, tapi yang satu lagi belum tentu sebahagia yang dikira ya, Den ya. betul, Bu. Mm-mm. Iya, Makanya perlu sering ikut pelatihan metamind, Bu, di metamind. Supaya biar sering. happy all the time ya. Baiklah. Oke, baik. Dan kemudian berikutnya saya berikan satu tambahan di bawahnya, yaitu adalah sambung dong Den, slide-nya Den. Bahagia itu buatan atau sungguhan. Seperti sekarang nih Den, saya lihat teman-teman ngumpul gitu ya. Saya senang loh Den, dan akhirnya saya bahagia. Nah Hmm. pertanyaannya, setelah kita bubar, Mm-mm. capek saya kan ya, udah malam ya, capek ya. Apakah itu berarti saya bahagianya pura-pura sekarang? Hmm. Itu pertanyaan kan? Mm-mm. Nah, Mm-mm. biasanya kalau saya online, saya selesai tuh saya nggak capek. Itu kadang-kadang saya online sampai jam setengah 10 kalau kita lagi kelas online gitu ya, suka Betul, Bu. ngobrol asik. Nah, itu udah selesai. Bahagianya apa gitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai melihat. Satu, bahagia itu sangat relatif bergantung pada meaning yang kita berikan. Artinya bahwa bahagia itu tolok ukurnya beda-beda. Semua ada di dalam bagaimana kita memberikan meaning dalam pikiran kita. Gitu ya, Hmm. Den? Ya, betul, Bu. Nah, dan sebelum Denny lanjutin tentang aktualisasinya, maka saya ingin membahas tentang pseudo happiness, ya, pseudo happiness. Nah, supaya tidak kemana-mana, saya mulai melihat apa sih pseudo happiness, dan hari ini saya iseng mencari chat GPT. Jadi langsung ingat Pak Hasan nih, Pak Hasan gitu ya. Saya mencari definisi dari ChatGPT. Saya tidak dari Wikipedia, saya tidak dari jurnal, tapi saya dari ChatGPT. Karena apa? ChatGPT itu kan adalah data-data dari orang-orang yang
orang-orang apa adanya kan, yang istilahnya awam dan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi saya mau data-data dari masyarakat yang real gitu ya, bukan dari para akademisi atau dari teori. Nah, dari ChatGPT, wah, saya mengklasifikasikan demikian. Silakan deh untuk slide berikutnya. Pseudo happiness. Nah, so menurut ChatGPT, pseudo happiness itu adalah merujuk pada kondisi di mana seseorang tampak bahagia, tampaknya doang loh, dan merasa bahagia secara superficial. Hmm. Yang jelas di ChatGPT nggak digede-gedein hurufnya, nggak diboldkan, tapi sengaja saya gedein, saya boldkan supaya menarik perhatian. Yang menarik di sini adalah superficial, tapi sebenarnya tidak merasakan kebahagiaan yang mendalam dan otentik. Itu yang dimaksud dengan pseudo. Teman-teman pernah ngerasain ini? Hmm. Kalau ada teman-teman bilang, saya bahagia tapi kemudian saya sedih. Apakah itu superficial? Ya enggak. Kan orang habis bahagia bisa aja sedih toh. Tapi bahagianya beneran, kemudian terjadi ada keadaan membuat sedih. Itu belum tentu superficial. Namun ada yang memang ya gue happy aja deh gitu ya. Tapi ya udah happy aja sekarang, nggak mendalam, tidak otentik. Kayak apa ya, Den? Hmm. Yang kayaknya ini aku bahagia, tapi kok cuma sebentar aja hilang. Terus habis itu bahagiaku mana? Iya, Hmm. bahagiaku kemana? Tuh. Terus itu Bu, healing Bu, healing Bu. Udah, kalau gitu lagi galau, terus pergi healing gitu ya. Ya, Ya, pergi healing, pergi orang ke lagi. gereja gitu ya. Habis itu balik ke kantor, oh balik lagi. Bahagianya hilang lagi. Ah, gitu. Itu dia. Dan dulu, dulu nih ya, waktu saya kan ngajar nih kelas yang jangka panjang 3 hari, 7 hari, 9 hari, 14 hari. Saya merasakan kalau saya ngajar bootcamp 9 hari, setelah selesai saya bisa sedih loh, Dan. Hmm. Ya, saya sedih setelah acara selesai. Karena pas 9 hari kita kumpul, kita guyup gitu ya. Dan begitu selesai, bubar semua dan saya sedih. Lalu saya pikir, sedih itu sedih kangen gitu loh. Ya, udah nggak ngumpul lagi. Akhirnya saya mikir, bahagia saya beneran atau enggak di situ ya? Ya, saya bahagia beneran bersama dengan mereka gitu ya. Dengan up and down, transformasi. Dan saya senang gitu loh. Dan kemudian setelah bubar, bahkan dulu, saya bilang dulu ya, kalau sekarang sih ya udah terbiasa ya. Tapi dulu ketika saya ngadain master prac yang 14 hari, itu hanya 2 minggu weekend gitu ya. Setelah bubar saya akan ada rasa hilang ya orang-orangnya ya. Hmm. Wah, tapi apakah itu superficial? Saya yakin bukan ya. Tapi ada kebahagiaan bersama teman-teman, lalu kemudian bubar gitu. So, Hmm. em, ada yang superficial dan hanya surface, tapi ada yang memang dalam, saking dalamnya, maka ketika bubar sedih sendiri gitu ya. So, Hmm. uh, Sudo itu adalah hanya apa adanya. Saya membayangkan ketika saya berada di pesta misalnya, Dan. Di pesta itu kan saya seneng, ya kadang-kadang seneng hahaha, tapi aduh kayaknya, nah itu sometimes saya merasa kalau di pesta tuh superficial misalnya. Jadi, nggak tahu teman-teman pernah ngerasain nggak? Tapi mendingan kita bahas yang berikutnya lagi yuk, Den. Nanti keterusan nih, Den. Nanti kamu nggak kebagian materi. Lalu apa sih penyebabnya superficial? Yang pertama adalah merasakan tekanan sosial untuk menunjukkan kebahagiaan. Itu gue banget kalau lagi di pesta. Kalau lagi di pesta yang misalnya kita nggak banyak kenal, tapi kita perlu tersenyum gitu ya. Dan saya pernah ada di pesta di mana saya habis ngajar dan langsung ke pesta. Jadi udah siap-siap nih waktu ngajar udah pakai pakainya lumayan rapi gitu. Tapi capek kan habis ngajar. Dan ketika di pesta, ya saya perlu tersenyum. Nggak mungkin dong di pesta gue diem aja. Nah itu pseudo happiness. Lalu yang kedua,
penggunaan media sosial memperlihatkan kebahagiaan yang ideal. Dan karena saya yakin bukan hanya media sosial ya, film-film banyak menggambarkan keluarga yang happy seperti apa. Itu kan di film gitu loh. Tapi karena kita melihat, lalu kita ingin seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perasaan negatif secara jujur. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin itu? Hmm. Saya ketika habis ngajar gitu ya, saya ngomong yang jangka panjang ya. Kalau sehari, 2 hari mungkin nggak begitu. Tapi yang jangka panjang ketika bubar tuh ada rasa sedih saya beneran kehilangan teman-teman yang kita celoteh bareng gitu ya. Dan ketika saya sedih, nah antara capek sama sedih berbaur deh ya. Apalagi habis capek kan lebih baperan tuh. Ketika sedih, apakah saya mengizinkan saya untuk sedih atau saya pura-pura bahagia? Karena memang udah kumpul bareng pasti ada kedekatan kan. Apakah saya mengakui atau saya pura-pura bahagia? So, pseudo happiness terjadi karena beberapa hal ini dan teman-teman tolong tambahkan kalau ada yang merasakan ada loh yang bukan di sini jawabannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nambahkan silakan tulis di chat ya. Apakah senang? Ada pertanyaan, apakah sama antara senang dan bahagia? Well, then, mau dijawab, Den, antara senang dan bahagia? Senang dan bahagia. Senang itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan like, menyenangi terhadap sesuatu. Bahagia itu kan terhadap yang di dalam hubungan. Itu kalau penjelasan saya ya. Iya. Ya, itu kalau Ya, bisa. kalau senang itu kan joy, like, happiness. Kalau kita mau lekatkan dengan teori, ya, senang itu adalah level dasar. Bahagia itu level berikutnya. Apaan sih gitu ya? Senang tuh begini. Ih, gue lihat barang bagus nih. Seneng gue barangnya bagus gitu ya. Seneng aja. Tapi happiness itu adalah ketika merasakan ini barang bagus nih, siapa yang bikin keren loh? Punya gua ya. Ya, gua punya barang bagus, happy loh. So, senang hanya level dasar. Tapi happiness ketika kita mulai memberi meaning atas apa yang kita senangi itu. Jadi, lebih deep mana? Senang atau happy? Pastinya lebih deep happy ya. Kita boleh senang atas banyak hal dan belum tentu kita happy. Oke, teman-teman? Ya, seperti yang Denny sampaikan tadi. Lalu Den, ada pertanyaan dari Bu Rati. Bagaimana kalau bukan pura-pura bahagia tapi mencoba menikmati? Iya, nggak apa-apa. Paling nggak mencoba menikmati, jadi fake it dulu namanya. Nggak salah kok fake it until you make it. Nggak salah pura-pura bahagia gitu ya. Tapi kemudian jadi bahagia beneran, is okay. Lalu pertanyaan Bu Rizky, kenapa kita harus bahagia, Coach? Well, tidak ada kewajiban sih. Nanti dijawab oleh Denny di aktualisasi diri. Oke, nanti akan ada di sana. Tapi saya setuju banget dengan pertanyaan Bu Rizky. Kenapa kita harus bahagia, Coach? Dan saya jawabnya kenapa tidak gitu ya. It's okay untuk tidak bahagia. Itu challenge-nya. Nah, orang bisa pseudo bahagia karena melihat di sosial media ada kebahagiaan yang ideal. Harusnya kan orang bahagia. Akhirnya orang memaksakan diri untuk bahagia. Disitulah muncul pseudo. Disitulah muncul pseudo gitu. Nah, cuma kemudian jadinya kemana-mana, akhirnya nggak pernah bahagia beneran gitu. Ah, nanti kita jawab jadi terlalu dalam. Nanti Denny nggak kebagian layar. Ntar dulu, saya next dulu ya. Udah mulai banyak pertanyaan. Oke, so kenapa kita harus bahagia? Saya setuju banget. Kita tidak wajib untuk bahagia kalau memang tidak bahagia. Dan disitulah kemudian bahagia muncul. Kenapa tidak ada keterpaksaan? Dan ini menjawab nih di slide saya yang terakhir, yaitu, Dan, tolong Den, aku nggak hafal kata-katanya Den, bahwa ketika kita berusaha menutupi masalah emosional atau psikologis yang mendasar, sehingga mereka
tidak benar-benar terhubung dengan diri mereka sendiri. Tunggu, ini mendadak pop up. Dan orang lain. Dan seperti yang Bu Rizky tanyakan, apakah seseorang harus bahagia? Tidak. Nah, masalahnya adalah ketika lagi tidak bahagia, itu ditutupin. Dan ketika ditutupin, maka namanya pseudo happiness, berusaha menutupi ada masalah di dalam, berusaha menutupi ada emosi di dalam. Kayak seperti yang saya bilang, saya habis ngajar nih ya, 9 hari gitu ya. Biasanya kalau udah mulai murung, udah capek, bukan capek sebenarnya, sedih sih, kita bubar ya, ketemunya kapan ya gitu. Ya udah sedih aja gitu, normal kok, oh, kita bubar gitu ya. Tapi ketika saya bilang, jangan kelihatan sedih deh, jadi gue senyum aja gitu. Dan akhirnya kan saya menutupi. Dan kalau semakin sering saya menutupi, maka saya akan semakin lost contact dengan diri saya sendiri. Ketika saya lost contact dengan diri saya sendiri, bayangkan setiap hari saya hanya senyum, tapi dalamnya meronta-ronta. Pernah ada yang ngalamin begitu? Saya hari ini ada teman saya WA saya, Umar, saya lagi emosi. Tapi saya lagi nyetir. Ya udah, Titi DJ safe drive saya bilang. Tapi kemudian setelah berapa jam kemudian dia bilang, iya Bu Mar, saya memilih untuk emosi katanya. Yes, keren. Karena ternyata itu adalah pilihan dan berani memilih. Karena memang ada sesuatu yang tidak sesuai keadaan kan. Sehat-sehat saja. Daripada ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, kita kecewa, tapi kita nggak boleh marah, lalu kita pura-pura bahagia, itu malah nanti mental health loh katanya. Dan teman saya ada di sini hari ini. Bahagia loh untuk berani memilih. Baik, so saya kira ini slide dari saya. Kita stop dulu kali ya, Den. Uh, Stop dulu. Saya ingin tahu bagaimana pendapat teman-teman sebelum kita lanjut ke teori-teori yang melandasi. Gimana, Den? Monggo, Den, untuk ditambahkan, Den. Sambil melihat yang ada di chat room, monggo. Ini ada yang merespon gitu ya, bahwa dari Pak John, senang ada penyebabnya. Kalau happy tidak ada penyebabnya. Itu dari Pak John. Kemudian Oke. Burit Margareta, fake it dalam merasa bahagia ada langkah-langkahnya gimana ya Bu ya? Fake it. Fake it dalam merasa bahagia. Saya kasih tahu tipsnya ya, Bu. Dalam kehidupan saya, kan pada bilang, wih, Mariani senyum terus. Iya, itu sometimes senyum. Anak saya bilang senyum metamain, karena senyum saya kalau di foto selalu sama, dia bilang gitu. Tapi bukan berarti saya orang yang selalu bahagia gitu ya. Ada kalanya saya kecewa, ada kalanya saya stres gitu. Bahkan anak saya baru-baru ini waktu saya ketemu di Korea, anak saya yang di sana bilang, Mama kok nggak pernah senyum? Saya kaget, oh ya, saya nggak pernah senyum. Terus adiknya nyeletuk, iya, semenjak Popo meninggal, katanya, oh iya, gue baru kaget gitu ya. But somehow, ketika saya merasakan tidak bisa tertawa atau tersenyum, saat saya nyetir, saya paksakan diri saya tersenyum. That's pseudo, that's fake it. Saya selalu, bukan selalu sih, tapi sebagian besar nyetir lewat jalan tol. Dan jalan tol saya adalah dari Tanjung Priuk ke Grogol, jadi melewati Ancol Pantai. Dan setiap saya melewati itu, bukan setiap sih, saat saya lagi tidak bisa tertawa, dan saya melihat awan-awan itu, saya tarik bibir saya ke atas, lalu senyum tanpa alasan. Oke, saya tahu saya punya masalah banyak. Saya tahu saya lagi nggak bisa ketawa. Tapi nggak ada gunanya juga saya pikirin. Padahal saya lagi nyetir dan saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akhirnya saya lakukan, saya tarik bibir saya ke atas, lalu senyum. Kadang buka lagu membantu, kadang dengerin radio membantu, kadang nggak dengerin apa-apa lebih membantu. So senyum aja. So itu fake it. Tapi yang terjadi adalah saya merasakan senyum dan merasakan bahagia tanpa alasan. At least dengan senyum yang dipaksakan tadi membuat saya lebih ringan daripada murung terus.
Bayangkan kalau setiap hari saya jalan murung terus, kayak apa hidup ini? So, fake it seperti itu. Saya tidak mengatakan fake it terus-menerus ya, tapi lakukanlah sejenak dan rasakan bagaimana. Oke. Masalah tidak selesai dengan fake it. Masalah tetap ada masalah yang perlu kita selesaikan. Tapi perasaan itu adalah sesuatu yang terpisah. Kalau kita punya masalah, kita mikirin, makin mumet. Masalah nggak selesai, pikiran kita tambah kusut. Maka walaupun keadaan yang saya hadapi tidak membahagiakan, tapi ketika saya membahagiakan diri saya dengan pura-pura tersenyum, lalu kemudian saya tersenyum, lalu ringan sendiri, enteng sendiri, masalahnya jadi kelihatan enteng. Saya tidak menghindari masalah loh, tapi saya meringankan diri saya untuk menangani masalah. Is this make sense for you? Bagi yang belum pernah coba atau yang selalu cemberut, coba ditarik ke atas bibirnya, lalu senyum aja tanpa alasan. Oke? Tidak perlu bersyarat dalam tersenyum. Baik, lalu berikutnya apa ya, Den? Yang bahagia sehat, yang tidak bahagia penyakitnya banyak. Baiklah. Terus dari Bu Sherly, fake it until you make it dibutuhkan kalau habis ada masalah di rumah, terus next-nya harus isi presentasi bisnis di depan banyak orang. Wah, ini Ini curhat nih, Bu Shirley. Yes. Dan lebih kepada state management ya. Kita memanage state kita. Ya, jadi mampu memanage supaya kita nggak kelihatan galau terus depan banyak orang. Oke, thank you. Lalu seperti apa di nih? film Inside Out. Iya, banyak pilihan di dalam ya. Saya belum nonton tuh Inside Out yang kedua, Den. Belum ya, Den ya? Belum ya yang kita nonton, bukan itu ya waktu itu ya. Oke. Kemarin mah kita nontonnya apa yang sedih-sedih tuh Bu, kemarin. Oh, ya udah, nanti kita nonton itu. Udah nggak main lagi. Baiklah, next kita balik lagi. Yuk. Yes. Berarti kebahagiaan adalah ketika kita jujur dengan perasaan kita yang sebenarnya ya, Coach. Hmm. Bagi saya, iya. Tapi meaning orang kan beda-beda. Mm-mm. Bagi saya, kalau saya berani jujur dengan keadaan saya aja, itu udah merupakan satu appreciate buat saya sendiri. Kita tuh kadang-kadang gampang menyalahkan diri, gampang meremehkan diri, semuanya bersyarat. Akhirnya apa? Akhirnya kecewa sendiri, yang nggak bahagia sendiri. Berani untuk appreciate diri, walaupun sekecil apapun. Ya, oke. Ini Bu Shirley. Lihat YouTube acara podcast yang lucu-lucu, Bu Mar, auto ngakak. Iya, Bu Shirley, bahayanya habis itu lari ke Netflix, nonton drakor, habis deh. Baik, oke. Ada Baiklah. Bu Ritma. Dan terakhir ini ada Bu Neneng. Nah, Bu Neneng ini Bu dari tadi di grup itu nggak bisa masuk dan akhirnya ini beliau bisa masuk. Nah, satu Bu. kebahagiaan tersendiri juga ya Bu Neneng ya. Ini senang atau bahagia nih? Senang akhirnya bisa masuk. Iya. Senang bisa masuk Jadi ya. senangnya diganti bahagia ya Bu. Apanya? Apa bedanya senang sama bahagia Bu? Ibu ketinggalan. Baiklah, tadi Ibu pas lagi kelempar ya Bu ya. Oke, Ibu senang bisa masuk karena ada sesuatu yang Ibu harapkan tercapai sesuai dengan harapan, makanya Ibu senang bisa masuk join ke Zoom ini. Tapi kemudian ketika Ibu senang dan Ibu mulai memberi arti, makanya kalau usaha tuh jangan cuma sekali, walaupun terpental saya balik lagi, saya akan tetap berusaha, bisa kan? Ketika Ibu mulai memberi meaning bahwa bisa masuk karena Ibu terus gigih berusaha, Ibu mulai mengapresiasi diri dan mulai merasa bahagia. So, bahagia itu adalah senang yang diberi meaning, Bu. Diberi makna ya Bu. Diberi makna. Iya. Ya, dan maknanya mendukung. Bisa aja kan Ibu senang nih, hore akhirnya gue masuk. Ketika gue masuk, ya materinya gitu-gitu doang. Dan kemudian Ibu jadi nggak happy. Bukan Ibu loh, misalnya ada orang lain, contoh ya, Ibu Neneng versi 2 lah ya Bu ya. Udah Ibu. Hah?
Happy Ya, ya Bu. iya, ya, ini versi lain, Bu. Makanya sesuatu yang diberi makna yang membuat jadi bahagia. Thank you, Bu Neneng. Thank you. Mm-mm. Baik. So, then saya sudah menjelaskan tentang pseudo bahagia, udah sharing juga eh, Mm-mm. pengalaman saya teman-teman pernah ngalamin nggak sih? Pernah ngalamin nggak sih yang senyumnya dipaksa? Kalau pernah ngangguk deh, jangan-jangan cuma gue sendiri nih. Hah? Pernah ya? Iya. Mm-mm. Berbahagialah, saya nggak jadi manusia aneh gitu ya. Pernah sedih ketika bubaran acara, kemudian sepi gitu. Nah, Bu Putri nggak tahu kan waktu pulang dari puncak tempo hari, sedih aku, apalagi bubarnya mendadak tempo hari. Kok mendadak ya? Oh, karena gue ngikut orang, mau nggak mau duluan gitu ya. Ya, sedih deh gitu. Tapi ya udah terima aja gitu ya. Pernah tapi susah, betul. Lagi jadi MC 7, baiklah. Oke, baik. Nah, dengan mengetahui apa itu happiness dan apa itu pseudo happiness, maka pertanyaannya adalah bagaimana happiness dipandang dari sudut psikologi aktualisasi diri, yaitu self actualization psychology yang akan dijelaskan oleh Denny. Silakan Den. Monggo. Mm. Terima kasih Bu Mar. Mm-mm. Uh, Rekan, jadi kalau kita lihat, pertama adalah kita perlu mengenal dulu apa itu self actualization. Self actualization itu pertama kali dipopulerkan oleh yang kita kenal yaitu Abraham Maslow di tahun 1954 dari buku Motivation and Personality. Namun, yang mengutarakan pertama kali self actualization itu bukan Maslow, namanya Kurt Goldstein. Namun, yang mempopulerkan itu adalah Abraham Maslow dengan dari segitiga, dikatakan segitiga namanya Maslow menceritakan namanya hierarchy of needs, tetapi bukan segitiga hierarki. Jadi kalau kita baca bukunya Maslow, tidak ada segitiganya, teman-teman. Namun selama ini kita tahunya ada segitiganya. Ya, betul ya, teman-teman. Pernah dengar kalau kita dengarnya segitiga Maslow, ya kan, segitiga kebutuhan gitu. Nah, itu seringkali kita ngomongnya segitiga. Padahal di bukunya Maslow, di buku Science and Personality itu nggak ada segitiganya. Justru ini kita yang bikin gitu loh. Bukan kita sih. Dari awal sananya ada yang bikin gitu, lalu itu dipopulerkan. Terakhir malah ada yang bikin kayak kayak perahu bentuknya seperti Oh, itu, kayak perahu. kayak perahu yang terakhir itu. Hmm. Itu bagaimana persepsi setiap orang kan Bu gitu. Nah, Mm-mm. namun Mm-mm. aslinya adalah sebenarnya Maslow nggak pernah bikin segitiganya, namun kita bikin segitiga mungkin itu untuk mempermudah itu. Nah, di Mm-mm. segitiga Maslow kita juga sering tahu bahwa paling bawah itu adalah kebutuhan dasar, yaitu psychological needs, air, makanan, ya, tidur. Jadi teman-teman, tidur itu juga adalah kebutuhan paling mendasar. Kalau tidurnya nggak cukup, maka kita nggak bisa lakukan aktivitas dengan baik. Nah, lalu berikutnya lagi, semua yang berhubungan dengan basic needs. Nah, lalu berikutnya lagi adalah safety needs. Safety needs adalah hal-hal apa yang membuat kita merasa aman, teman-teman. Jadi kebutuhan untuk merasa aman. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa eh, ini adalah segitiga kebutuhan. Artinya ini adalah kebutuhan sesuatu yang kita butuhkan. Ini adalah hierarki susunan kebutuhan. Yang paling bawah adalah kebutuhan mengenai untuk hidup. Lalu berikutnya kebutuhan akan merasa aman. Lalu berikutnya adalah kebutuhan untuk merasa dicintai. Ya, sekali lagi dicintai. Kebutuhan untuk merasa menghargai atau dihargai. Ya, esteem. Bagaimana menghargai diri sendiri. Jadi ada kebutuhan paling mendasar, berikutnya lagi adalah kebutuhan untuk merasa aman. Kebutuhan untuk merasa aman artinya
biasa kalau di umumnya tuh asuransi misalnya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan merasa aman. Asuransi mobil, asuransi jiwa, lalu kita pakai baju gitu ya. Baju tuh masih bisa basic. Sesuatu keamanan dalam bekerja ya, memastikan ini aku kalau kerja aku perlu dikontrak supaya aku tahu nih aku kerjanya ini terjamin gitu ya, merasa terjamin. Lalu berikutnya lagi adalah merasa dicintai. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada keinginan untuk kita dicintai dan dihargai gitu. Lalu berikutnya adalah dihargai ya. Satu dicintai, satu adalah esteem, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, maka terakhir adalah hierarki yang paling atas, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Nah, seringkali banyak orang punya satu persepsi yang kurang pas juga tentang aktualisasi diri. Nah, mungkin saya boleh tanya ke teman-teman di malam hari ini, teman-teman semuanya, menurut teman-teman aktualisasi diri itu apa sih? Nah, silakan boleh ketik di kolom chat gitu ya. Aktualisasi diri itu apa? Apakah aktualisasi diri itu artinya bagi orang-orang yang sudah terkenal, maka dia mengaktualisasi dirinya, atau bagi orang yang sudah kaya, maka dia mengaktualisasi diri, atau apakah aktualisasi diri itu kita apa ya? Aktualisasi diri itu berarti apakah itu berarti kita menjadi orang yang dermawan? Ya. Mungkin di sini ada yang namanya Pak Dermawan, kalau mungkin ada. Biasa Ada ada Pak Darmana. Pak Darmana hari ini ikut nggak ya? itu. Jadi buat teman-teman bahwa eh, bersedekah apakah itu sudah termasuk aktualisasi diri gitu ya, atau ini cuma buat orang-orang yang sudah tinggalnya di gunung yang bermeditasi gitu. Saya bacakan ya, Den. Em, Masih. Bu Neneng, menghargai diri sendiri. Oh, itu, oh iya, Pak Nugi, melakukan sesuatu yang bermakna, meaning. Bu Renanda, aktualisasi diri menunjukkan siapa sebenarnya diri kita yang sesuai dengan passion. Bu Yusti, aktualisasi diri, hidup berkepenuhan. Bu Putri, menerima diri sendiri apa adanya. Dan saya pernah dengar ada yang bilang bahwa ketika saya beraktualisasi diri, saya mengerjakan hobi saya. Mhm. Nah, jadi masing-masing punya makna yang berbeda tentang aktualisasi diri. Silakan, Den. Nggak ada lagi tuh, Den, yang ditulis di situ. Iya. Atau jangan-jangan kita aktualisasi diri adalah melakukan sesuatu yang gue suka. Hmm, Ini milenial banget nih. Jadi kerja, gue lagi nggak suka sama orangnya, ya udah deh. Gue nggak suka sama pekerjaannya, ya udah gue pindah deh. Karena ini tidak aktualisasi ya. sesuai dengan aktualisasi diriku. Diriku tidak Oke. teraktualisasi di sini. Oke. Ini ada Pak John. Bagi saya aktualisasi diri adalah selesai dengan diri sendiri. Memangnya pernah selesai Pak John? Waduh, gitu ya. Ngeledek Hmm. Pak John. Lalu kemudian Bu Ketty mengembangkan potensi yang ada dalam diri, Den, katanya. Lalu Bu Elijah, being the best version of yourself. Dan Bu Rit Margareta mengatakan hobi dan kerjaan berimbang. Bu Klesia, aktualisasi buat saya adalah bagaimana saya berperan buat diri saya dan sekitar. Bu Rati, ngelakoni yang gue banget, itu ya Koden. Oh, Mm-mm. maaf, Elijah itu Bapak ya? Maaf, saya enggak tahu, saya kira Ibu. Maafkan daku berkala. Baiklah. Ya, Den. Mm. Dan terakhir, aktualisasi diri menurut Bu Herlin adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, kuserahkan padamu dan mohon maaf pada Pak Elijah, Pak atau Bu nih. Mohon maaf lihat wajahnya dong biar tahu. Anak saya itu, Bu. Jadi, tapi wanita ya, panggilnya Cowok, Bu. oh cowok. Baiklah kalau gitu. Baiklah. Nanti kulihat wajahnya ya. Oke. Silakan, Den. Terima kasih, Mar. Nah, jadi teman-teman, aktualisasi diri itu contohnya adalah eh, Michael. Kita pernah tanya ke Michael ya, Michael kasih contoh yang paling simpel deh. Aktualisasi diri itu apa? Ya Michael cerita simpel. Ketika kamu
ada seorang pencuci piring, dia kerjanya cuma cuci piring, tapi dia bisa menjadi pencuci piring yang terbaik di restoran itu misalnya. Atau ketika kita menjadi seorang ayah, maka kita bisa menjadi ayah yang terbaik dari diri kita. Menjadi seorang ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, menjadi seorang pengajar yang terbaik. Nah, maka itu kita adalah menjadi mengaktualisasi diri kita. Nah, ketika kita melakukan itu, bagaimana prosesnya? Adalah kita satu tidak memakai topeng. Kita bisa jujur dengan diri kita, sehingga kita bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang berikutnya, Maslow, dia dari sinilah Maslow mengeluarkan hierarchy of needs. Jadi, segitiga piramida hierarki kebutuhan. Kenapa? Karena Maslow mengatakan kalau kita mau mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita, kita menjadi versi yang terbaik dalam diri kita, maka kita perlu tahu dulu dong, kita punya drive-nya ini apa, kebutuhan kita apa, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik, versi yang terbaik, kalau untuk memenuhi kebutuhan kita aja, kita salah. Sehingga hidup kita adalah untuk memenuhi kebutuhan yang salah dipahami. Sehingga disitulah kita hubungkannya dengan kebahagiaan malam hari ini. Karena kita tidak tahu dasar drive dari dorongan kebutuhan kita ini apa, sehingga kita mengira itu adalah yang kita perlukan. Nah, ini kita bahas itu. Sekarang kita bahas. Nah, segitiga kebutuhan ini, teman-teman, itu ada dua bagian besar, yaitu adalah yang pertama, bagian paling bawah itu adalah kita katakan D needs. D needs ini adalah deficiency needs. Apa yang termasuk kategori deficiency needs? Yaitu dari psychological needs, safety needs, belonging needs, sampai ke esteem needs. Nah, maka ini disebut deficiency needs. Lalu ada satu needs-nya yang termasuk B needs, yaitu being needs. Being needs ini penjelasannya adalah the more the more. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu semuanya? Untuk D needs ya, the more the less. Artinya begini, semakin kita penuhi, maka keinginannya semakin berkurang. Maksudnya bagaimana? Contoh, misal kita apa namanya? Paling bawah makan misalnya. Makan, ketika kita makan, teman-teman, kalau pas lagi lapar banget nih, semua makanan kita makan. Tapi begitu sudah kita makan, sampai di satu titik tertentu, kita udah ngerasa kenyang, maka dorongan untuk makan itu masih ada, atau sudah berkurang, atau bahkan hilang, teman-teman. Hilang, Kalau sudah kenyang, hilang. Nggak pengen makan lagi. betul. Tapi setelah beberapa saat, setelah beberapa jam, muncul lagi dorongan lapar. Dan itu kita ada dorongan untuk makan lagi. Nah, itu adalah untuk psychological need, contohnya yang paling bawah. Padahal yang berhubungan dengan Deniz. Jadi, Deniz ini adalah sesuatu yang kita penuhi, semakin kita penuhi, dia menghilang. Kita penuhi, dia menghilang. Lalu dia akan muncul lagi. Kita penuhi, dia menghilang. Nah, satu tadi psychological needs, yang kedua adalah rasa safety, yang ketiga belonging, yang keempat esteem needs. Contoh, kalau seandainya kita mengira kita ngerasa butuh kasih sayang, butuh ditemanin, butuh ada yang menemani kita, butuh ada yang mensupport kita gitu ya, butuh ada yang mengikuti kita gitu ya. Maka ada orang-orang yang dia kepengen banget supaya orang itu sayang sama dia. Kepengen orang itu supaya mau ngikutin dia. Sehingga apapun dilakukan untuk itu. Nah, sehingga ketika ada orang ngikutin dia, dia ngerasa seneng. Tapi senengnya itu cuma sebentar, habis itu udah hilang lagi. Lalu dia minta kasih sayang yang lebih besar lagi. Minta lebih banyak orang lagi yang sayang sama dia. Atau penghargaan. Ketika misalnya saya naik jabatan misalnya. Saya jadi direktur misalnya. Tiba-tiba saya punya power, semua orang eh, memandang saya jadi seneng. Ya,
Mungkin di awal saya senang, tapi setelah beberapa saat saya merasa itu bahagianya saya. Tapi setelah beberapa saat, ternyata ketika saya sudah di posisi ini, tiba-tiba kesenangan itu menghilang. Kenapa kok kesenangan itu menghilang? Karena itu termasuk kategorinya the needs. The more the less, semakin dipenuhi, semakin berkurang drive-nya. Misalnya lagi, misalnya kita jadi influencer misalnya. Jadi influencer dengan follower sudah mencapai di Instagram 100.000 misalnya. Itu rasanya seneng banget. Tapi paling cuma beberapa saat doang senengnya. Kemudian mulai ngelihat teman-teman yang punya 200, punya 300.000, kepengen lagi, kepengen, aku pengen lebih lagi, aku kepengen lebih lagi. Kenapa? Karena ini termasuk kategorinya adalah drive, dorongan yang selalu ada. Jadi dorongan ini selalu ada, teman-teman. Nah, dorongan yang selalu ada ini, kalau semakin dipenuhi, dia akan semakin berkurang. Dan kalau kita memenuhinya dengan cara yang salah, kita kira kita sudah berhasil memenuhi, tapi ternyata tidak. Kita kira kita bahagia karena ini, ternyata tidak. Contoh, pakai HP iPhone keluaran terbaru. Ada orang bela-belain beli HP iPhone keluaran terbaru. Bisa jadi dia merasa dengan punya HP iPhone keluaran terbaru, dia merasa jadi orang keren. Dia merasa jadi orang, "Ih, keren banget ya aku pakai ini." Aduh, mulai ditunjuk-tunjukin ke teman-teman. Ada orang HP iPhone ini untuk memenuhi perasaan ingin dihargai. Ada dengan merasa iPhone ini, dia merasa punya teman, yaitu orang-orang yang sesama pakai iPhone juga. Atau dengan pakai iPhone, dia merasa tenang karena dia merasa dia memberikan arti bahwa HP iPhone terbaru ini berarti membuat aku pekerjaanku bisa lebih cepat, HP nggak ngehang, WA aku juga nggak lambat, kirim data nggak lemot, seperti itu. Jadi ketika kita salah dalam mengisi, artinya menggunakan HP untuk mengisi esteem needs kita, maka itu perasaan esteem needs itu nggak akan pernah puas karena diisi dengan cara yang salah. Sehingga bahagianya menjadi semu, bukan bahagia yang nyata. Kenapa? Karena diisi tidak dengan cara yang tepat. Kalau memang self esteem, ya esteem adalah dari penghargaan, dimulai dari kita menghargai diri kita sendiri tanpa syarat. Itu. Maka mungkin ini yang seringkali orang katakan bahagia tanpa syarat, gitu ya. Artinya bagaimana dia memenuhinya dengan cara yang tepat. Nah, namun itu gini, Dennis ini dorongannya selalu ada, Bapak Ibu. Selalu ada, kita nggak bisa memungkiri, pasti ada. Tugas kita adalah memenuhi setiap dorongan ini dengan cukup dan tepat, diisi dengan cara yang tepat. Kalau saya butuh dicintai, ya saya akan ngomong ke istri saya, ke anak saya, bahwa saya butuh dipeluk, saya butuh mereka mengucapkan sayang, ya saya butuh teman-teman memberikan tepuk tangan kepada saya, misalnya. Gitu. Misalnya ketika saya membawakan Zoom seminar, kalau memang hati saya adalah kepengen supaya dipandang teman-teman, supaya teman-teman bisa menghargai saya, dan saya butuhkan adalah sebuah tepuk tangan, ya saya minta tepuk tangan itu. Karena dengan tepuk tangan itu, saya merasa dihargai dan itu udah selesai. Seperti itu. Nah, lalu apa yang eh, kalau tadi kan dipenuhi, dia berkurang. Lalu ada satu lagi namanya B-needs. B-needs ini adalah sebuah needs yang kalau dia dipenuhi, dia akan semakin bertambah besar, dia akan semakin melimpah ruah. Kalau ingin dihargai, ingin dicintai, itu adalah belonging atau love needs. Tetapi yang termasuk dalam B-needs atau self-actualization needs, salah satunya adalah mencintai, terutama mencintai tanpa syarat. Dan ini mengingatkan saya akan artikel yang di-sharing oleh Bumar beberapa hari lalu, Bumar, yang mengenai seorang orang miliarder, orang kaya yang memberikan kursi roda tuh ya, Bumar ya, Oh, yang iya. Mm-mm. Itu Bahwa saya kopas dari tetangga WhatsApp salah satu
yang mengatakan seorang miliarder dia bisa mengerjakan apapun, bisa memiliki apapun, tapi kebahagiaan dia yang terbesar adalah ketika dia menyumbangkan kursi. Tadi kan diminta sumbang kursi roda, dia mau kirim aja barangnya, tapi orangnya bilang jangan, kamu datang sendiri menyumbangkan itu. Dan ketika dia datang sendiri menyumbangkan kursi rodanya, dia melihat wajah-wajah anak-anak itu dan disitulah kebahagiaan dia. Itu ya, Den. Ya, betul, Bu. Iya. Dan makanya memberi sesuatu lalu mencintai seseorang itu termasuk kategorinya self-actualization needs. Jadi semakin kita mengasihi, mencintai seseorang, maka dia akan semakin besar. Dengan catatan mencintainya tanpa syarat. Kalau aku nih sayang sama kamu, tapi kok kamu tidak pernah sayang sama aku, berarti itu inginnya dicintai, bukan mencintai. Gitu. Berarti mencintainya kita itu adalah supaya kita dicintai. Itu untuk memenuhi belonging and love needs. Maka menjadi tidak semu bahagianya. Karena bahagianya itu aku nih sayang sama kamu, tapi kok nggak sayang sih sama aku? Lah berarti sayangnya kita itu menyayangi orang dipakai untuk memenuhi kebutuhan supaya kita disayang. Sehingga menjadi semu bahagianya. Seperti itu. Maka kalau di sini kebahagiaan yang utama, kepuasan yang utama adalah atau ketika kita drive-nya kita ini terpenuhi dengan cara yang tepat dan tidak sampai berlebih-lebih, maka itu akan menimbulkan yang namanya sebuah kepuasan, sebuah kebahagiaan seperti itu. Maka kalau dia self actualization, kita diajak untuk mengenal kita psychological needs-nya kita kondisinya bagaimana, safety needs-nya kita, belonging-nya, esteem-nya itu bagaimana, lalu bagaimana self actualization needs-nya kita seperti apa. Nah, kita perlu mengenal ini. Setiap minggu perlu direview sebenarnya drive-nya kita. Dan jangan sampai kita ngerasa bahagia karena semua orang mandang aku, semua orang menghargai aku, semua orang kalau aku pergi ke kantor semua nyapa aku, lalu aku ngerasa senang. Nah, hati-hati, jangan sampai bahagianya kita, senangnya kita ini adalah bahagia yang didasarkan akan kebutuhan needs atau deficiency needs. Kalau kebahagiaannya kita ini tumpuannya adalah deficiency needs, maka deficiency needs sifatnya adalah the more the less, semakin dipenuhi, drive-nya akan menghilang. Lalu tidak lama akan muncul lagi. Akan muncul lagi, drive-nya kita penuhin, nanti dia akan berkurang lagi. Seperti itu. Dan ini akan sebuah circle yang nggak akan pernah habis, tapi selalu ada. Maka bukan kita hindari, bukan kita denial, bukan kita tidak mengakui, kita akui, bahkan kita akuin. Dan kita isi setiap hari dengan tepat dan secukupnya aja. Seperti itu. Jadi bahasanya tuh nggak sampai gila harta, gila kekayaan, gila pujian, yang kepengen dihargai sama orang gitu ya. Saya bahkan kenal sama beberapa orang, itu dia suka pasang status WhatsApp, status Instagramnya itu, dia pergi lewat hotel yang mewah, dia foto di depannya gitu ya. Seakan-akan dia itu lagi di hotel itu, padahal cuma lewat doang. Ya, pergi lewat mobil mewah, dia foto dan segala macam. Kenapa? Karena ingin dihargai sama orang lain. Dia pakai itu supaya untuk dihargai orang lain. Berarti sebenarnya di dalamnya ada sebuah kebutuhan untuk dihargai, tapi belum terpenuhi. Dan dia memenuhinya dengan cara yang kurang tepat. Karena diisinya kurang tepat, akhirnya craving, drive-nya itu minta terus, dan itu nggak habis-habisnya tidak terpenuhi, malah rasanya jadi berkekurangan. Nah, itu sekilas Bu tentang aktualisasi diri tentang human needs. Itu jadi pesannya adalah apakah rasa bahagia kita itu didasarkan pada needs-nya kita atau pada needs-nya kita. Needs itu contohnya memberi, hidup dengan berkelimpahan, hidup dengan berarti, kemudian menghargai keindahan,
kemudian kebajikan, kemudian berikutnya lagi adalah perasaan bahwa hidup ini penuh syukur, merasa bahwa hidup ini sakral, seperti itu. Membantu orang lain, punya hati yang menolong orang lain, itu contoh-contohnya. Ya, itu dari saya, Bu Mar, untuk malam ini. Ya, Dan berarti pseudo happiness itu ada di day needs. ya, karena itu nggak habis, karena sebenarnya lebih tepatnya gini, Bu. Kalau dari saya sih lebih maju lagi adalah pseudo happiness adalah saat saya tidak menyadari bahagia saya ini saya dasarkan terhadap apa sih, gitu. Jadi kalau saya ternyata, contoh ada orang mendasarkan kebahagiaannya sama jam tangannya, Bu. Ya, jadi semakin punya jam, dia koleksi jam tangan tuh. Halo, Den. Ya, iya, Bu. Halo, halo. Halo, Bu. Kayaknya Ibu ngeheng ya. Teman-teman bisa terdengar. Mm-mm. Iya, Bu. Sudah masuk lagi, Bu. Oke, baik. Mm. Ulang, Den, tolong, Den. Jadi pseudo bahagia itu, pseudo bahagia. Pseudo itu ada di day needs ya berarti ya. Ya, karena tidak akan pernah terpuaskan itu sebenarnya. The more the less. Oke, baiklah. So, teman-teman, ini perluasan dari penjelasan tadi, bagaimana teman-teman melihat dari sisi kacamata pendekatan self-actualization psychology. Dan di sini, Den, ada pertanyaan dari Pak John. Pak John bilang nanya, apakah kita bisa bahagia dalam keadaan sedih? Dan apakah dorongan-dorongan diri yang terjadi karena pengkondisian tubuh? Ini kalau saya jawab, mungkin saya jawab yang kedua dulu. Pengkondisian tubuh. Tubuh itu kalau di self actualization itu ada di psychological needs yang paling dasar, Bu. Kesehatan. Nah, itu paling dasar. Jadi kalau seandainya tubuh kita sakit atau bermasalah, maka dia berpengaruh sama yang atas-atasnya juga memang. Kualitas tidur, kualitas makanan, eh, movement, gerakan tubuh, itu termasuk dasar gitu. Jadi ya, dorongan-dorongan ini paling basicnya itu adalah pengkondisian tubuh memang. Basicnya, yang mendasarnya. Lalu berikutnya, kalau ini apakah kita bahagia dalam keadaan sedih? Nah, kalau yang seperti ini, saya teringat yang sama ini, Bu, di neurosemantik kita bisa terhadap rasa sedih kita bisa bahagia, ya, gitu. Saya sedih, misalnya ketika anak saya field trip, ya, itu pertama kali anak saya bisa keluar kota sendirian tapi dia sama guru-gurunya sama teman-temannya. Ya saya sedih loh. Anak saya "Wih, nggak pernah nih keluar kota, sedih juga ya anak saya bisa keluar kota masih kecil lagi SD lagi." Satu itu saya sedih. Tapi ketika saya ngerasa sedih itu, saya ada rasa bahagia dalam diri saya bahwa anak saya ternyata sudah mulai besar nih, sudah mulai dia belajar mandiri. Ada kebahagiaan di situ. Nah itu sih yang saya dapatkan, Bu. Mungkin kalau Ibu ada menambahkan, Bu Mar, silakan. Tidak ada sih, Dan. Hanya senyum-senyum aja. Apakah kita bisa bahagia dalam keadaan sedih? Well, sometimes kelihatannya kontradiksi ya, sedih dan bahagia gitu. Dan dengan keadaan kita mengenali, apalagi kalau di neurosemantik ada yang namanya meta state, kita bisa bahagia atas kesedihan kita. Mm-mm. Dan kita juga bisa sedih atas kebahagiaan kita. Ini sesuatu yang kelihatannya aneh, tapi kalau kita sadari, maka kita bisa. Well, anyway, saya nggak akan berlanjut dengan yang aneh-aneh, sedih, bahagia, sedih. Tapi pertanyaan dari Bu Rizky, apakah ada yang lebih dalam dari kebahagiaan, Coach? Kalau menurut Bu Mar gimana, Bu Mar, jawabannya? Bagi saya ada ya, dan saya tidak tahu bagaimana menamakannya. Satu fulfillment Mhm. dan
fulfillment, accomplish gitu ya, dan ya semuanya ada di dalam. Rasa syukur, rasa bahagia, bahagia plus-plus deh kalau buat saya. Buat saya itu lebih dari bahagia berarti kan, karena bahagia plus-plus toh. Gimana Den kalau menurutmu Den? Kalau di aktualisasi diri, eh, Maslow mengatakan ketika orang dia sudah sampai ke aktualisasi diri ya, maka dia orang yang mengalami aktualisasi diri, dia akan mengalami pengalaman puncak namanya. Pengalaman puncak ini adalah sebuah pengalaman yang dimana dia itu eh, sebuah pengalaman yang satu dia akan merasa sacralize, jadi merasa dia kayak dekat sama Tuhan. Ya mungkin kalau kita sering merasakan ini sebuah pertemuan yang kita intim sama Tuhan atau di mana Tuhan pernah menyentuh hidup kita mungkin. Nah, jadi ada momen-momen seperti itu tuh. Itu momennya di atasnya lebih daripada kebahagiaan itu. Itu ada dibahas oleh Maslow itu. Seperti itu. Itu sih kalau dari saya Bu jawabannya Bu. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab Bu Rizky ya. Jadi s- saya yakin Bu Rizky pernah mengalaminya dan juga teman-teman, dan itu lebih dari sekedar bahagia. Yang saya bilang bahagia plus-plus. Kapankah itu? Baik, yang berikutnya adalah dari Bu Ruth Margaret. Kayaknya aku kenal deh Bu Margaret. Bu Margaret mengatakan self-actualization ada rambu-rambunya enggak, Bu atau Pak? Bapak dulu deh, Pak Denny. Self-actualization ada rambu-rambunya enggak? Asap actualization itu rambu-rambunya adalah eh, saat kita memenuhinya itu satu tidak perlu sampai berlebih cukup. Lalu yang kedua adalah memenuhinya secara tepat. Jadi truly adequate. Gitu. Artinya kalau memang kita kebutuhannya adalah untuk penghargaan diri, ya jangan menggunakan jabatan, jangan menggunakan HP mewah atau mobil kita atau motor kita supaya kita merasa dihargai orang, tapi ya dihargai tanpa embel-embel. Nah itu salah satu contohnya. Seperti itu, Umar. So, saya sering bilang dalam kesederhanaan ada kebahagiaan. Jadi tidak perlu untuk menjadi seseorang lengkap dengan embel-embelnya, Mm-mm. atau perlu memiliki sesuatu Mhm. baru kita merasakan bahagia itu. Yap. Mampukah kita bahagia bahkan dalam kesedihan? Mhm. Mhm. Filosofi lagi, udah balik balik. Tapi intinya, as you know yourself, Mhm. maka akan mudah sekali bagi kita untuk bahagia sebenarnya. Mhm. Betul. Baiklah, gitu kira-kira ya, Dan. Um, ada pertanyaan dari Pak John, tapi Pak John sendiri udah angkat tangan. Jadi Pak John nanya langsung aja. Jadi Pak John, Silakan Pak John. ya, Pak John, ya. Selamat malam, Bu Mar. Selamat malam, Coach Denny. Oh, Malam, Pak John. Saya hanya mau ini aja, sharing pandangan lain tentang self-actualization ini ya. silakan. Kadang-kadang kan orang hanya gini, misalnya tadi dikatakan tanda-tandanya gitu ya, itu misalnya dekat dengan Tuhan, atau bahkan, nah sebenarnya begini, ini satu pandangan lain. Saya mau lihat coba dari pandangan Ignatian gitu ya. Hmm. Kalau kita bahagia, bla 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 bla, artinya kita dekat dengan Tuhan. Nah, yang sering kita lupa adalah ketika kita marah, ketika kita kesal, sebenarnya kita juga itu dekat dengan Tuhan gitu. Hmm. Hanya saja bahwa kita tidak menyadari kedekatan itu gitu. Itu tuh pendekatan dari pendekatan dari Ignatian. Pendekatan dari Ignatian itu sudah dari tahun 1540-an. Itu. Persis sama, kurang lebih mirip dengan Abraham Maslow punya ini. Ya, hanya kalau di situ kan
di Ignatian itu memang the needs-nya itu, kalau dikatakan tadi pursue the happiness, maka di situ dikatakan itu apa namanya, itu hanya ya kesenangan biasa-biasa saja gitu loh. Dan ada juga pendekatan lain ya yang terbaru itu kan, ada istilah apa itu epigenetika, itu juga saya pikir ya mungkin bisa ditambahkan juga ya, karena ilmu pengetahuan sekarang kan apa sangat maju begitu loh, dan yang seperti ini itu bisa dibuktikan secara neuroscience kan sebenarnya gitu. Ya itu aja saya mau yang saya mau tekankan tadi itu, pandangan lain itu orang selalu merasa dekat dengan Tuhan ketika dia bersyukur, ketika dia gitu ya. Padahal hal-hal negatif juga itu sebenarnya dia juga lagi dekat dengan Tuhan gitu. Hanya dia tidak menyadari kedekatan itu. Nah, itu aja kalau dari saya ya. Coach, thank you Bu Mar, Bu Mar. Saya lagi Terima tersepona kasih. dengan Pak John. Masa Ignasian gitu loh, Pak. Waduh, saya perlu berguru dulu sama Pak John ya. Baiklah, Ignasian itu adalah, nggak tahu kalau teman-teman yang beragama Katolik mungkin tahu tentang Ignasian ini. Dan untuk selanjutnya nanti perlu ada sesi tersendiri dengan Pak John. So, bagaimana menurutmu, Den? Iya, setuju Pak John. Jadi dalam situasi sedih, situasi dia bukan bahagia pun ya dia bisa dekat sama Tuhan. Itu setuju, Pak. Jadi dan itu sebenarnya dijelaskan sama Michael pada saat waktu saya ikut pelatihan sama Michael di aktualisasi diri. Michael juga menjelaskan kita mengira peak performance itu adalah sebuah pengalaman yang saat kita lagi bahagia, bersyukur, lalu kita ngerasa ada perasaan yang apa namanya, kayak kita kayak deket banget sama Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya pengalaman kayak lagi punya masalah yang berat, bahkan sebenarnya ketika hampir meninggal gitu ya, sebuah kejadian near death experience gitu ya. Sebenarnya kan itu juga ada pengalaman dia dekat sama Tuhan juga kan. Jadi sangat setuju sekali Pak John, dilihat dari sudut pandang itu juga bisa. Seperti itu. Tuh, thank you Pak John. Thank you. Saya melihat Pak John membahas tentang bahagia dan juga kedekatan dengan Tuhan as if sesuatu yang dua hal yang berbeda ya. Mm, Ya. Tapi ya. anyway, oke, kita lanjut saja. Ada Pak Nugri, Pak Nugi mengatakan bahwa di atas bahagia, kepuasan. Baiklah. Dan berikutnya adalah jika dari Bu Yusti dan menanyakan jika kebahagiaan adalah pilihan atau keputusan, apakah dapat dikatakan sebagai pseudo happiness? Kalau menurut Ibu gimana Bu ini? Kalau saya bilang awal-awalnya kalau kita paksakan itu akan seperti pseudo. Kan fake it until you make it katanya. But somehow ketika kita memutuskan untuk bahagia dan kita benar-benar berada dalam bahagia itu, maka kita tidak akan lagi merasakan pseudonya. Kalau bagi saya ya, yaitu saat kita tidak bersyarat tadi. Karena yang day needs yang di bawah tadi, yang bukan di bawah, di segitiga itu di level-level yang doingness-nya itu adalah semuanya kan bersyarat. Saya bahagia kalau saya dihargai. Saya sayang dan saya bahagia kalau saya disayangi. Itu kan semua bersyarat kan. Mm. Dan kalau kita mampu memutuskan, saya memilih untuk bahagia. Tapi kemudian tanpa syarat ya udah benar-benar bahagia aja. Maka itu akan jadi happiness. Saya ingat salah satu kebahagiaan kita adalah saat kita memberi. Saya pernah ada sekali Dan, saya tuh lagi bokek Dan. Ya, lagi bokek nih, intinya makan aja gue ngirit gitu ya. Tapi ketika saya lagi di gereja itu lagi ada basar dan ternyata ada untuk sumbangan lah gitu. Dan saya bagaimana nggak tahu gimana saya mulai transfer dan itu ada kebahagiaan tersendiri loh dalam hati gue makan aja gue ngirit nih tapi mau apa bukan mau dan mampu ya tapi memberikan itu tidak berapa duit sih kalau dilihat sekarang mungkin nggak banyak tapi itu kan tanpa syarat kan dan saya rasa kita bisa merasakan itu sih kalau menurut saya ya kalau menurut kamu gimana Den?
Kalau dari saya, ketika kita mengambil keputusannya itu membawa kita kepada mengisi needs-nya kita, maka saya rasa that's the happiness yang tadi Ibu ceritakan tanpa syarat tadi. Tapi ketika Mhm. ambil keputusannya, tapi ketika ngambil keputusan itu adalah supaya aku diterima, aku mengambil keputusan itu supaya orang lain mau accept aku, atau aku ambil keputusan ini supaya aku merasa aman dalam hidupku. Maka bisa jadi mengambil keputusan itu untuk needs kita, dan itu mengarahnya bisa jadi sudo Iya, happy. iya. Seperti yang saya cerita tadi, lagi bokeh ya, Den. Kemudian mendadak Basar butuh penggalangan dana. Kalau saya menyumbangkan dana sambil lihat kiri kanan, lu lihat gue dong, gue sumbang nih. Maka itu akan menjadi pseudo, Mm-mm. gitu, Ya. akan jadi pseudo. Mm-mm. Tapi ketika saya balik ke mobil, saya mikir gila gue tuh lagi nggak ada duit deh. Tapi Mhm. gue kasih gitu dan ada happiness-nya. Happiness itu nggak bisa diukur benar-benar. Duitnya mungkin nggak banyak kalau teman-teman tahu jumlahnya, cuma segitu gitu. Tapi itu gitu, bukan soal dekat sama Tuhan atau enggak. Tapi satu, nggak bisa saya ngomong bagaimana menggambarkannya ya. Cuma ya aku bilang accomplish tadi itu fulfillment gitu loh. Mm-mm. Ini bukan berarti kalau misalnya mau nyumbang nggak boleh dilihat orang nih. Ini bukan berarti kalau nyumbang, tapi ini adalah tentang perasaan di dalamnya yang Iya, tahu kita sendiri seperti itu. iya, Yang hanya. iya. Itu sih. Jadi keputusan iya, sudah bisa kalau kita biarkan bersyarat. Tapi kalau kita lakukan kemudian kita tanpa syarat, waktu saya nyumbang itu saya nggak mikirin soal kebahagiaan loh, enggak loh, datang aja sendiri gitu kan. Dan well itu yang terjadi. Nah, Bu Yusti sepertinya angkat tangan langsung ingin melanjutkan pertanyaannya. Monggo Bu Yusti. Umar sama saya melanjutkan dengan hubungannya dengan self aktualisasi karena tadi jadi sempat menyebut Umar juga sempat bilang bahwa ketika itu dilakukan tanpa syarat dan ada sambungannya tadi dari bahwa itu akan memenuhi benefitnya more and more gitu ya. Apakah ini berarti seseorang yang sebetulnya di dalam tingkat jenisnya dia masih butuh tapi dia mampu ketika melakukan sesuatu dengan kesadaran itu akan memenuhi benefitnya. Ulangi Bu, pertanyaannya suaranya terkotak-kotak ya. Kayaknya ini adalah ketika seseorang yang bisa benefitnya di bagian bawahnya ini masih dalam tanda kutip orang lihat kekurangan dan lain sebagainya, tapi karena dia melakukan uh, mengambil gini, ketika tadi pun katakan saya tidak punya uang tapi saya melakukan tanpa syarat. Berarti dia kan mempunyai benefitnya ya. Nah, yang saya tanyakan adalah, ketika seseorang yang seharusnya menurut orang lain bisa, harusnya dia penuhi dulu benefitnya sebelum melakukan benefitnya. Dan apakah itu bisa terjadi tanpa memenuhi benefit, tetapi dia melakukan sesuatu benefitnya? Oke, baik. Denny punya jawabannya itu. Baik, terima kasih Bu Yusti. Ini pertanyaan yang sangat sering terjadi ketika orang bicara soal hierarki. Monggo Den, silakan Den. Ya, jadi untuk hierarki ini idealnya adalah kita perlu kenapa kita perlu belajar ini, perlu menyadari ini, karena dia pemenuhannya itu sekali. Ketika kita melakukan sesuatu, pemenuhannya itu bisa mengisi di bawah, bisa mengisi needs-nya, love needs-nya, bisa mengisi esteem-nya, bahkan juga bisa mengisi self actualization-nya. Jadi kayak mengisinya itu bisa bersamaan. Nah, dia bersamaan, namun dorongannya itu selalu dari bawah ke atas. Contoh, seorang trainer misalnya, atau seorang ya anggaplah seorang trainer gitu ya, dia eh, apa namanya ngajarnya gratis gitu. Bukan, jadi kita jangan kasih ngomong trainer deh. Kita ngomong seorang yang kita selama ini anggaplah gini, ada orang dia posisinya manajer misalnya, gajinya bagus, ya kan? Lalu berikutnya adalah
dia ngebantu orang terus tuh, ngasih, ngasih, ngasih gitu ya. Padahal bisa jadi dia gajinya itu juga cukup-cukupan bagi dia gitu loh. Lalu dia ngasih, dia ngasih, dia ngasih. Padahal satu sisi dia perlu mengisi untuk kebutuhan hidupnya juga gitu loh. Maka apakah ketika dia memberi ke orang-orang ini, itu berarti dia kan mengisi, ketika dia memberi kepada banyak orang, dia kan mengisi bandage-nya gitu. Tapi sebenarnya bandage-nya di bawahnya juga berkekurangan. Nah, maka bagaimana? Apa yang terjadi? Akhirnya nanti bisa terjadi penyimpangan, ya kan? Nah, oleh karena itu idealnya adalah kita perlu menyadari dulu bahwa oh, aku secara keuangan aku butuh nih, kebutuhan dasarku uang. Itu aku butuh, maka aku perlu mengisi dulu. Nah, aku mengisi, setelah ini cukup, baru aku fokus ke yang berikutnya. Merasa dicintai, merasa dihargai gitu. Dan sambil melakukan ini semua, bisa nggak saya sambil melakukan bandage-nya? Bisa. Semua bisa dilakukan sambil bersamaan, namun dorongannya itu selalu dari bawah ke atas. Bawah terpenuhi, naik ke atas. Bawah terpenuhi, naik ke atas. Terpenuhi, naik ke atas lagi. Dorongannya. Sama seperti orang yang dulu nggak punya motor, ada dorongannya pengen naik motor. Setelah punya motor, pengennya naik mobil. Itu naik mobil, pengennya lebih punya mobil lagi. Tapi kan itu cuma drive doang. Sebuah dorongan yang kalau terpenuhi hilang. Gitu. Lalu muncul lagi. Kalau hidup kita fokus yang ngisi itu terus, maka itu menjadinya tidak bisa mengaktualisasi yang terbaik dalam diri kita. Akhirnya hidup kita kerjanya untuk memenuhi sesuatu yang semu. Memenuhi sesuatu drive yang cuma muncul hilang. Bukan sesuatu yang kalau kita lakukan dia berkelimpahan. Seperti itu. Bumar bisa menambahkan, Bumar silakan. Ya, Bu Yusti, kalau kita lihat hierarki, kan seakan-akan dari bawah ke atas ya. Kalau yang di bawah belum terpenuhi, atas nggak bisa terpenuhi. Itu kan yang kita pahami dari yang namanya hierarki. Itu salah satu kelemahan kalau kita menggunakan istilah hierarki. Saya ingat dalam salah satu grup para tetua senior NLP pernah membahas tentang hierarki ini. Orang melihat hierarki atau melihat leveling gitu. Dalam teori self actualization yang pernah dijelaskan oleh Denny juga, sebenarnya yang Benitz dan Denitz itu berjalan bersamaan, bahwa yang di bawah terpenuhi, tapi yang di atas juga perlu terpenuhi. Itu baru namanya align, gitu Bu. Mungkin agak-agak, saya akan cari contoh yang lebih gampang ya. Gini deh, contoh saya nyumbang deh yang tadi itu, yang saya istilahnya kalau saya lagi nggak ada duit, mau makan aja mikir apa, saya ngasih orang duit, nyumbang, saya happy tapi perut lapar gimana dong? Iya kan? Bahasa gawatnya ya, nggak punya makanan, nggak punya duit gitu ya. Tapi duit cuma di tangan, saya ngasih orang, berarti kan saya nggak memperhatikan kesehatan saya sendiri. Let's say udahlah, saya masih bisa puasa 1 hari, baiklah. Tapi ketika saya puasa dan saya tidak menjaga kesehatan saya, itu sama aja bohong. Niat baik, tapi kesehatan tidak baik. Nah, maka ini perlu seimbang. Benefits-nya terpenuhi, tapi yang di bawah ini juga perlu terpenuhi. Contoh, saya nyumbang nih, padahal nggak punya duit buat makan gitu ya. Tapi saya percaya bahwa saya pasti bisa nyari lagi kok duitnya. Mereka lebih butuh dari saya saat ini. So di sini bukan hanya ada saya ada safety di dalam aman. Nanti gue bisa nyari lagi kok. Nanti gue ngorek-ngorek di mobil gue pasti ada 1.000 2.000 misalnya, ya kan? Atau saya nanti bisa nyari lagi kok. Atau nanti saya bisa nebeng makan di rumah teman saya, misalnya. So ada safety di sini. Ada satu security di sini, ada satu keyakinan terhadap diri sambil memenuhi yang di atas. So ini akan berjalan berdampingan sih Bu Yusti. Jadi kita tidak perlu terus berada di bawah. Bawah ini maksudnya paham ya, yang segitiga yang Denitz itu nggak pernah melakukan yang di atas.